Bila bicara hadoroh peradaban, biasanya pikiran kita terarah kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan teknologi. Biasanya berkaitan dengan perkembangan ilmu-ilmu kini, ilmu-ilmu modern. Tetapi ada yang menarik ketika saya baca sebuah buku yang berbentuk PDF sebenarnya, berjudul As-Sabru wa Zauq, seperti yang saya masukkan di stensi ini. Kenapa menarik? Saur bahasa Belanda nama karena mahiwal. Bahasa Belanda bukan mahiwal. Mahiwal, beda dengan yang lain. Beda dari segi apa? Yang tadi image-nya hadoroh itu ya tadi teknologi, perkembangan ilmu modern. Tapi penyusun buku ini, Amr Khalid kalau tidak salah, mengatakan innal hadoroh laisat biteknologia wa asali bil ilmil hadisah faqat. Sesungguhnya hadoroh peradaban itu bukanlah diukur, bukanlah penyebabnya karena kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu modern saja. Itu pun memang bagian dari tumbuhnya peradaban, tetapi bukan itu saja gitu. Jadi yang bukan itu sajahnya. Menurut beliau, innamal hadoro bil adab, itu yang pertama. Wazauq, itu yang kedua. Warroqiyil akhlaki, itu yang ketiga. Bukan hanya karena yang dua tadi, peradaban pun itu meningkat, timbul, lahir. Yang pertama karena adab. Tentunya tidak asing di telinga kita istilah adab ini, apalagi di pendidikan Persis. Kelas 6 dinia atau tajhijiyah sudah diajari kitab Bulughul Maram, kitabul Jami, bab adab. Tapi ketika saya tanya anak-anak mantan tajhijiyah, mantan kelas 6 yang sekarang sudah mualimin, sudah sanawiyah, kira-kira guru kita waktu itu menjelaskan tidak definisi adab itu apa? Sok emot-emot, asa hente, bukan dari satu pesantren jawaban itu ya. Antum dari mana? Dari pesantren anu, menjelaskan tidak dulu? Kayaknya enggak. Jadi adab itu apa? Duka tuh. Saya juga baru tahu, kata saya gitu. Kok antum sebenarnya? Apa itu adab? Salah satu takrif, salah satu definisi yang mudah dicerna, yang mudah dipahami, mudah diterapkan. Tidak berbeda ini antara takrif yang ditulis Ibnu Hajar dan Al-Aini pada syarah Bukhari mereka masing-masing. Adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu, menggunakan yang paling baik, mengambil yang terbaik. Paling baik atau terbaik berarti ada pilihan di sini. Hanya yang diambil, yang digunakan mana yang paling baik, mana yang terbaik. Dalam hal apa? Qaulan, baik pada ucapan. Ada pilihan sebenarnya ucapan ini. Boleh memilih A, B, C, D, tapi kita memilih mana yang paling baik.
wa fi'lan, dan perbuatan. Menurut yang saya pahami, ini lebih pas contohnya di bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu kan ada 4 tingkatan. Aya bahasa kasarnya, aya bahasa loma, aya bahasa lemes. Lemes gak aya 2. Lemes kange nyerira, sareng lemes kange nu sanes. Aya 4 rupi. Nyatu, ya lebetna bahasa nu mana nyatu? Kasar lemes nyatu. Dahar, bahasa naon dahar? Loma. Neda, lemes kange nyalira. Aya lemes kange nu sanes naon? Tuang. Ari padamelanana sami teu? Nyatu sareng dahar, sareng neda, sareng tuang. Sami kitu-kitu keneh. Naon bentena? Apa yang membedakan 4 kata ini? Pak, Ibu, parantos, naon? Nyatu dahar. Tuang, nah milih tuang. Nah, inilah adab. Memilih yang paling baik pada kata-kata. Kenapa orang berkumpul di tempat ini? Ada yang mati, aduh, untuk binatang itu. Ada yang wafat, tuh, rada lemes. Ada yang meninggal. Mati sareng wafat, naon bentena? Sami, gitu-gitu kene. Yang membedakan adalah ada yang terbaik. Salah satunya. Kalau memilih itu, itulah adab. Begitu juga perbuatan. Kalau kita tidur nangkuban gitunya, tiasa moal. Kulem nangkuban, peureum moal. Cobian kayak wengi. Upami nang karak, tiasa moal kulem nang karak. Nyangkere kapalih katuhu, tiasa moal. Tiasa. Nyangkere kapalih kenca, tiasa. Berdiri bisa moal. Tiasa dina bus kota. Ngaradeg teh karulem teh sapalih gitu. Mastaka dihanap sampean di luhur, tiasa moal kulem gitu. Aya nu tiasa gitu. Kenapa kita memilih berbaring ke sebelah kanan? Apakah karena posisi lain tidak bisa? Sanes, inilah adab. Jadi memilih mana yang lebih atau paling baik, baik pada kata-kata maupun perbuatan. Neme lebet ka masjid kenca heula atanapi sareng kenca katuhu. Neme lebet ke masjid, kanan dulu atau kanan kiri dua-duanya? Atau kiri dulu? Kanan dulu. Kenapa kanan dulu? Kalau kiri dulu ngadak-ngadak masjid teu tiasa muka, tiasa kencah lagi. Duanana langsung tiasa. Memilih kanan karena inilah yang paling baik. Kata Ibnu Hajar, kata Al-Aini, itulah adab. Tidak bisa dipungkiri dalam interaksi, dalam kehidupan sehari-hari, kita yang muda interaksi dengan yang lebih tua, atau kita berinteraksi dengan yang lebih muda. Tentunya sangat elok pada kata-kata, pada perbuatan, karena diucapkan, karena dilakukan di hadapan yang lebih tua, memakai adab. Kalau bahasa ketua Dewan Hizbah Ustaz Romli, ke pemuda ya, kudu bisa
bahasa lemes teh jang kakolot atau begitu katanya. Jang kakolot we wungkul kanu sanes mah wios gitu kasaroge. Ada hadis ini doib, tapi doib juga. Doib we. Hasan memakai hadis ini, menulis di bukunya Kesopanan Tinggi. Al-Ustaz Abdurrahman pun menulis hadis ini di stensilnya. Ma akroma syabun syaikhan lisinnihi. Perlu digarisbawahi lisinnihi. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang tua. Kenapa menghormati? Lisinnihi, karena usianya menghormati itu. Kuningal yuswana ngahormati. Bahkan di kitab-kitab syarah disebutkan la li ghairi, lebih ditekankan, bukan karena faktor lain. Menghormat itu, memuliakan itu semata-mata karena usianya. Sabaraha yuswa teh 40 tahun atau sahanapeun abdi teh mah. Sabaraha yuswa 45 tahun saluhureun abdi. Kumargi saluhureun, maka karena usianya ini sampai akroma, memuliakan. Upami di Bandung mah apa intenan akang wae mah gitu, kang. Di Sumatera mah teh aya akangnya. Bang gitu. Upami ka Paliwetan Mas. Dalam rangka apa? Akroma lisinnihi, memuliakan karena usianya. Apalagi orang ini berilmu, apalagi orang ini terhormat, apalagi orang ini guru kita umpamanya. Apalagi itu dengan ada selisih usia lebih, bisa jadi lebih 1 hari pun kan lebih tua sama. Maka pemuda ini menghormatinya, memuliakannya. Bila itu terjadi, illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnih. Ketika dia sudah menginjak masa tua, nanti ada anak muda yang menghormatinya, seperti ia menghormati orang tua waktu dia muda. Nu ngahormat sepuh nalika anjeunna tos sepuh, nu anom tentu dengan adab ini. Bertutur kata itu kepada lisinihi, maka adab dipakai. Karena perbuatan ini dilakukan di hadapan yang lebih tua, maka adab pun melekat pada perbuatan tersebut. Jadi menurut Amr Khalid, hadoroh ini, peradaban ini juga bisa timbul karena adab. Al-adabu kasir wa qalilun fa'iluh. Jadi muringkak bulu punuk ingat dangun lagi. Al-adabu kasir, adab itu banyak. Wa qalilun fa'iluh, tapi pelakunya sedikit. Adab mah seueur, ngan nu mraktekkeun mah sakedik. Islam itu kan kaya adab. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur penuh dengan adab. Orang tua dengan anak ada adab. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, tetangga dengan tetangga, muslim dengan muslim,
dan seterusnya. Bahkan dari 114 surat di dalam Al-Quran ada yang disebut surat adab. Surat apa kira-kira? Surat adab. Dari 114 surat di dalam Al-Quran ada yang disebut surat adab. Surat apa? Surat Al-Hujurat. Surat 49. Dr. Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir menyebut di muqaddimah tafsir surat Al-Hujurat, para ulama memberi nama lain untuk surat Al-Hujurat ini, surat adab, surat akhlak. Kenapa? Karena memang isinya penuh dengan adab dan akhlak. Mulai ma'allah, ma'ar rasul, ma'al mu'min, sampai ma'an nas. Surat Al-Hujurat. Padahal jumlah ayatnya berapa Al-Hujurat? 50, 60. Surat Al-Hujurat 50, 60 ayatnya. 18. Bilih kejebak tanya. 50 Al-Hujurat mana eta? 18 ayat tapi penuh dengan adab dan akhlak. Bahkan ada 5 ayat di 18 ayat ini yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. 5 kali. Padahal jumlah ayatnya hanya 18.